Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Orang misterius. Ekspresi Feng Zunze dan yang lainnya sedikit berubah setelah mendengar suara sedingin es yang bergema di langit. Segera, mata mereka terfokus pada tempat di mana badai api telah menghilang. Di sana, tiga sosok muncul dalam garis pandang mereka. 2 dari 3 orang yang muncul adalah orang tua yang tidak dikenal. Mereka masing-masing mengenakan jubah hitam dan putih. Warna yang jelas memudahkan orang lain untuk mengidentifikasinya. Pada saat ini, ekspresi keduanya ditutupi dengan ekspresi teduh. Sebuah aula cabang dihancurkan. Jika seseorang melihat masalah ini, kemungkinan semua anggota Hall of Soul yang hadir tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Setelah mata semua orang menyapu kedua orang ini, tatapan mereka berhenti pada sosok yang berada di antara mereka berdua. Dalam sekejap, ekspresi mereka menjadi sedikit menarik. Kondisi sosok itu saat ini tidak jauh lebih baik dari Xiao Yan. Dia juga berlumuran darah segar. Kulit yang terlihat di luar jubahnya telah memperlihatkan banyak darah dan daging. Lengan bajunya sudah benar-benar lepas. Apalagi darah segar terus-menerus menetes dari lengan bajunya. Salah satu lengannya benar-benar menghilang. Melihat cara hantu tua Haixing yang menyedihkan ini, terlepas dari apakah itu Feng Zunze atau Mu Gutua, mereka semua benar-benar terpana. Segera, jantungnya dengan keras menghirup udara dingin yang dalam. Akhirnya, banyak mata yang terkejut menoleh ke arah Xiao Yan yang berada dalam pelukan Zian. Orang ini, dia benar-benar mengandalkan kekuatan bintang 9 Douzong untuk mengubah seorang ahli di puncak bintang 5 Douzon menjadi cara yang menyedihkan. Meneguk. Old Mu Gu menelan seteguk air liur sementara wajahnya berkeringat. Mata yang biasa dia lihat pada Xiao Yan memiliki rasa takut dan kegembiraan tambahan. Dia bersukacita karena Xiao Yan tidak menggunakan teratai api yang menakutkan padanya saat itu. Kekuatannya jauh lebih rendah dari hantu tua Haixing. Jika dia menderita pukulan seperti itu, dia pasti akan binasa di tempat. Batuk. Hantu tua Haixing terbatuk-batuk. Mulut penuh darah segar terus dimuntahkan. Seseorang bahkan bisa melihat beberapa fragmen organ internal di dalam darah segar. Jelas, hantu tua Haixing tidak hanya kehilangan lengannya kali ini, tetapi cedera internalnya juga sangat serius. Itu normal bahkan dia mati. Semua orang saling memandang saat melihat pemandangan ini. Hati mereka diam-diam mendesah untuk orang tua ini. Bahkan jika dia bisa selamat dari luka serius seperti itu, sepertinya beberapa gejala sisa akan tetap ada. Bukan tidak mungkin baginya untuk mengalami kesulitan dalam meningkatkan kekuatannya lebih jauh di masa depan. Bunuh bocah itu. Aku ingin mencabik-cabiknya menjadi puluhan ribu keping. Busa darah terus merembes keluar dari sudut mulut hantu tua Haixing. Namun, matanya masih menatap Xiao Yan dengan kejam. Kebencian yang dia rasakan terhadap yang terakhir sangat mengerikan saat ini. Dengan puncak kekuatan Douzun bintang 5, dia benar-benar akan menderita kerugian yang begitu mengerikan di tangan bocah Douzong bintang 9. Bagaimana dia bisa menenangkan amarah di dalam hatinya? Kedua pria tua berjubah hitam dan putih di samping melihat ke arah hantu tua Haixing. Meskipun ekspresi mereka masih sedingin es, ada keheranan yang muncul di mata mereka. Mereka jelas menyadari kekuatan hantu tua ini. Dia mungkin tidak sebanding dengan mereka berdua tapi kekuatannya tidak jauh. Tidak terduga bahwa dia benar-benar akan berakhir dengan takdir seperti itu hari ini. Kamu hantu tua. Anda benar-benar hanya bisa menyalahkan diri sendiri untuk ini. Jika Anda menggunakan giok spasial untuk memanggil kami berdua setelah Anda menemukannya,
bagaimana Anda akan berakhir dalam takdir seperti itu? Nada pria tua berjubah hitam itu mengandung kemarahan. Saat ini, aula cabang telah dihancurkan. Jika mereka kepala balai mengejar cara itu, Anda akan menderita karenanya? Lupakan, tidak ada gunanya memberitahunya sekarang. Apa kamu tidak tahu karakter seperti apa yang dimiliki hantu tua ini? Menangkap Xiao Yan dianggap perbuatan yang sangat bermanfaat. Sebelumnya, dia berpikir bahwa kemenangan sudah pasti dan tentu saja tidak akan memanggil kami berdua untuk membagi kredit. Hehe, saya pikir jika bukan karena dia telah dipaksa oleh pihak lain sampai dengan cara seperti itu, dia tidak akan menggunakan giok spasial. Tetua berjubah putih dengan dingin tertawa. Kemarahan juga melonjak di mata hantu tua Haixing ketika dia melihat ejekan samar dari keduanya. Namun, dia saat ini tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan kemarahan sedikit pun. Rasa sakit yang luar biasa yang terus-menerus mengalir dari dalam tubuhnya dengan jelas memberitahunya bahwa luka yang dia derita kali ini telah mencapai tingkat yang fatal. Jika dia tidak berhati-hati, kemungkinan dia bahkan tidak bisa mempertahankan nyawanya ini. Salam untuk Tianzun hitam putih. Mu Gu tua itu dan yang lainnya juga buru-buru terbang saat ini dan dengan hormat menyapa kedua lelaki tua ini. Kalian semua juga memiliki beberapa tanggung jawab atas penghancuran aula cabang. Wei Tianzun melirik pasangan itu dan berbicara dengan suara samar. Ekspresi Old Mu Gu dan yang lainnya berubah setelah mendengar ini. Namun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum pahit dan mengakuinya. Saat ini, satu-satunya cara bagi kalian semua untuk menggunakan jasa untuk memperbaiki kesalahanmu adalah dengan menangkap Xiao Yan. Kalian semua harus menyadari hal ini, kata Black Tianzun dengan dingin. Old Mu Gu dan yang lainnya buru-buru mengangguk. Dari tampang kondisi Xiao Yan, dia jelas pernah bertarung dengan hantu tua Haixing sampai mereka berdua terluka parah. Dia seharusnya tidak lagi bisa menggunakan serangan teratai api yang menakutkan itu. Wei Tianzun menepuk hantu tua Haixing dengan lembut. Sebuah kekuatan lembut memasuki lembah. Masih ada beberapa anggota Hall of Souls yang berhasil mempertahankan nyawa kecil mereka di sana. Pada saat ini, mereka hanya bisa membuat mereka menjaga orang tua ini terlebih dahulu. Jangan tunda lagi. Ayo serang. Bersama. Black Tianzun berbicara dengan suara yang dalam. Saat ini kekuatan ukuran mereka memegang keunggulan absolut. Dia secara alami tidak akan melepaskan keuntungan semacam ini. Saat ini, yang paling penting adalah meraih Xiao Yan dulu. Jika tidak, begitu kepala aula menjadi marah, orang-orang di sini akan menderita. Ini sebenarnya adalah Tianzun hitam putih, tanpa diduga, bahkan dua iblis tua ini telah bergegas. Feng Zunze memandang pria tua berkulit putih dan hitam di kejauhan. Ekspresi mereka agak gelap dan serius saat dia perlahan berbicara. Hari ini, sepertinya tidak mudah untuk melarikan diri. Kekuatan kedua iblis tua ini sedikit lebih kuat dari hantu tua Haixing. Menambahkan beberapa Dou Zuns yang tersisa, barisan ini melampaui kita. Tai Jian Zunze berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Meskipun situasi saat ini berbahaya, masih tidak banyak perubahan pada ekspresinya. Seolah-olah dia tidak terlibat dalam situasinya. Sepertinya, kita mungkin harus keluar sekali. Zian, bawa Xiao Yan dan pergi. Dokter peri kecil berkata dengan lembut. Jelas sudah tidak mungkin bagi mereka untuk mundur dengan aman dalam situasi seperti ini. Seseorang harus tetap tinggal untuk menunda orang-orang ini. Suara Little Fairy Doctor baru saja terdengar saat lengannya tiba-tiba dicengkeram. Dia menoleh, hanya untuk melihat bahwa orang yang menangkapnya adalah Xiao Yan, yang berlumuran darah segar. Dia tanpa sadar merasakan sakit hati saat melihat penampilan yang terakhir. Ini juga pertama kalinya dia melihat Xiao Yan,
yang biasanya tertawa, tampak begitu sengsara. Meskipun lawannya berada di puncak kelas Douzun bintang 5. Jangan tinggalkan beberapa kata terakhir. Bukan tidak mungkin untuk melarikan diri. Zian mengatupkan gigi peraknya. Dia tampaknya telah membuat resolusi saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kalian semua harus segera mengikutiku sebentar. Jangan ragu-ragu. Jika tidak, bahkan saya tidak akan punya solusi. Zian tidak memberi mereka waktu untuk bertanya setelah kata-katanya terdengar. Dia menggigit ujung lidahnya dan setetes darah keemasan tiba-tiba terbang keluar. Akhirnya, benda itu mendarat di ujung jarinya. Ekspresi Zian menjadi putih pucat saat setetes darah emas ini muncul. Bahkan tubuhnya mulai goyah. Zian dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Segel tangannya berubah. Segera, jarinya yang halus itu, yang telah menyentuh darah keemasan yang gelap, tiba-tiba memotong ruang kosong di depannya. Garis retakan spasial perlahan muncul. Segel tangan Zian berubah sekali lagi saat garis retakan spasial ini muncul. Garis retakan perlahan dibuka seperti pintu kamar yang tertutup rapat. Mengikuti kemunculan pintu spasial ini, beberapa keringat dingin yang pekat muncul di dahi jernih Zian. Anda ingin pergi? Aktivitas area ini segera ditemukan oleh Black White Tianzun. Ekspresi mereka tenggelam saat mereka menjerit dingin. Mereka melambaikan lengan baju mereka dan dua pilar kabut hitam yang kuat memotong ruang sebelum bergegas menuju kelompok Xiaoyan. Feng Zunze dan yang lainnya memiliki sedikit perubahan ekspresi ketika mereka melihat pilar kabut hitam bergegas dengan cara yang eksplosif. Dia akan berating saat Zian berbicara dengan suara yang dalam, tidak ada waktu untuk bertarung. Siapapun yang berkelahi tidak akan bisa pergi. Tubuh semua orang berhenti saat mendengar ini. Ekspresi mereka sedikit rumit. Sesaat kemudian, dokter peri kecil melihat pilar kabut hitam yang datang dengan cepat. Dia mengatupkan gigi peraknya dan baru saja akan bergegas keluar saat dia dipaksa mundur oleh telapak tangan. Tai Jianzunze segera melangkah maju. Suaranya acuh tak acuh saat dia berkata, "Kalian semua harus pergi. Yao Chen, Anda telah membantu saya saat itu. Hari ini, aku akan mengembalikannya padamu." Tai Jianzunze tertawa kecil. Sebelum Feng Zunze bisa mengatakan apapun, tubuhnya bergerak dan bergegas keluar secara eksplosif. Dou Qi di dalam tubuhnya melonjak dan dengan paksa menerima dua pilar kabut hitam itu. Namun, kekuatan menakutkan itu mengguncangnya hingga dia langsung mengeluarkan seteguk darah. Dengan kekuatan Douzun bintang 2, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Tianzun hitam putih? Haha. Aku telah melakukan balas dendam yang besar. Yang saya cari hanyalah kematian. Bisa mati di tangan aula jiwa Tianzun benar-benar berharga. Tai Jianzunze mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Dia tertawa keras ke arah langit. Segera, semua orang tercengang saat mengetahui bahwa Dou Qi di dalam tubuh mantan tiba-tiba menjadi liar dan kejam pada saat ini. Hati-hati. Orang ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Wajah Black White Tianzun berubah sedikit setelah melihat ini. Mereka diam-diam mengutuk, gila, di dalam hatinya. Orang ini benar-benar berniat untuk mencari kematian. Sementara Tai Jianzunze menghalangi Dou Zuz dari Hall of Soul, pintu spasial akhirnya perlahan dibuka. Segera, cahaya perak yang kaya melonjak dari dalam dan membungkus kelompok Xiaoyan. Cahaya baru saja menyelimuti mereka ketika pintu spasial tiba-tiba bergetar hebat. Wajah Zian juga sedikit berubah. Dengan kekuatannya saat ini, dia terlalu memaksakan dirinya dengan mencoba secara paksa untuk membuka pintu spasial dan keluar melalui kekosongan. Selain itu, masalah yang paling penting adalah dia membawa sekelompok orang bersamanya sekarang. Tepat ketika pintu spasial bergetar dengan intensitas yang lebih besar dan keputusasaan tanpa sadar muncul di dalam hati Zian,
pintu spasial yang bergetar tiba-tiba mulai membeku secara aneh. Cahaya sekali lagi meledak. Kali ini, cahayanya benar-benar sangat kuat. Fluktuasi spasial juga sangat stabil. Ini, Zian terkejut melihat perubahan seperti ini. Segera, dia sepertinya mengerti sesuatu. Rasa syukur melintas di matanya. Segel tangannya tiba-tiba berubah dan cahaya dari dalam pintu spasial meledak. Segera setelah itu, kekuatan isap yang menakutkan melonjak darinya dan dengan paksa menyeret kelompok Xiao Yan ke pintu spasial. Setelah semua orang memasukinya, pintu spasial bergetar dan menghilang. Desahan tak berdaya akhirnya terdengar setelah kelompok Xiao Yan berhasil memasuki pintu spasial. Garis retakan spasial hitam gelap tiba-tiba muncul di belakang Tai Jianzunze, yang akan menghancurkan diri sendiri dan menelannya di dalam. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini secara langsung menyebabkan Black White Tianzun terpana sesaat. Beberapa saat kemudian, mata mereka tiba-tiba beralih ke lokasi di mana kelompok Xiao Yan berada. Namun, tempat itu benar-benar kosong. Ekspresi mereka segera berubah menjadi hijau. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.